Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Fikran Kasmada dengan NIM F1G1230038. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan aplikasi data konsumen sebagai tugas akhir dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Aplikasi ini dirancang memiliki UI, terhubung dengan database, dan memiliki minimal 5 fitur. Langsung saja pada pendahuluan. Aplikasi ini merupakan aplikasi desktop sederhana berbasis Java Swing dan MySQL yang dirancang untuk memudahkan pengguna khususnya dalam lingkup bisnis atau administratif untuk melakukan pengolahan data konsumen secara efisien. Dengan fitur CRUD, Create, Read, Update, dan Delete, dan beberapa fitur tambahan seperti pencarian data, ekspor data ke CSV, data statistik konsumen, terus aplikasi ini mendukung tata kelola data secara terstruktur dan mudah digunakan. Teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan yaitu bahasa pemrogramannya itu Java, JDK 15 atau yang lebih kompatibel. Terus GUI library-nya itu kita gunakan Java Swing, database-nya itu MySQL, dan driver JDBC-nya itu MySQL, konektor Java, dan selebihnya itu dapat dilihat pada layar berikut. Nah, selanjutnya adalah fitur yang digunakan. Fitur yang digunakan itu pertama ada tambah data, yang kita gunakan untuk menambahkan data, terus tampilkan data, edit data, hapus data, pencarian data, ekspor data, hitung total konsumen, dan juga sebenarnya ada tambahan lagi satu yaitu print. Nah, untuk struktur foldernya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, tampilan UI dari tambah data. Yang pertama, tampilan tambah data ini berfungsi untuk menambahkan data konsumen ke dalam database. Tab ini biasanya menampilkan form input seperti nama, alamat, dan alamat email. Data yang telah diisi dapat disimpan dengan menekan tombol tambah data yang berwarna hijau ini. Oke, selanjutnya ada tampilan UI tentang lihat data. Pada tampilan ini terdapat beberapa fitur seperti edit data, hapus data, cari data, reset data, ekspor CSV, dan cetak. Pada tampilan ini memudahkan konsumen karena edit dan hapus data itu akan lebih efisienkan dalam pengolahan data. Sementara ekspor CSV ini dan cetak itu memudahkan untuk pengarsipan. Karena kalau untuk mau diarsipkan secara offline, itu bisa kita cetak print out-nya. Kalau mau disimpan secara online, itu bisa kita gunakan ekspor CSV. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang konfigurasi database. Database di sini kita gunakan namanya itu DB konsumen. Kemudian DB konsumen ini memiliki table bernama konsumen. Yang isinya ada ID yang dia itu integer dan not null dan auto increment. Dia juga itu sebagai primary key. Kemudian ada nama dengan varchar 100 yang juga not null, alamat juga varchar 150 dengan not null, email juga varchar 100 dengan not null. Oke, lanjut ke lingkup penerapan OOP dalam aplikasi data konsumen. Pertama itu ada abstraction atau abstraksi. Abstraksi adalah proses menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan informasi penting. Dalam aplikasi data konsumen, abstraksi diterapkan melalui pemisahan kelas berdasarkan fungsinya. Contohnya kelas data model bertindak sebagai abstraksi yang menangani pengolahan data konsumen. Kelas ini menyediakan metode CRUD tanpa memperlihatkan detail teknis pengolahan data kepada tampilan antarmuka. Nah, ini adalah contohnya, yaitu public class data model. Pengguna atau admin tidak perlu mengetahui bagaimana data diproses di dalam kelas. Cukup mengangkat input dan melihat hasil dari UI-nya saja. Oke, selanjutnya itu ada encapsulation atau enkapsulasi. Encapsulation adalah teknik menyembunyikan data internal objek dengan menjadikan private dan menyediakan akses hanya melalui getter dan setter. Contohnya itu semua atribut dalam data model.
dideklarasikan sebagai private. Ini contohnya. Dengan enkapsulasi, data konsumen tetap aman dan tidak bisa diakses sembarangan secara langsung. Oke, selanjutnya kita ada polymorphism atau polymorphism. Polymorphism adalah kemampuan suatu objek untuk memiliki banyak bentuk. Dalam aplikasi data konsumen, polymorphism diterapkan pada pengolahan data secara umum yang dapat digunakan untuk berbagai tipe operasi. Contohnya itu dalam app controller, terdapat metode handle simpan yang mampu menyimpan berbagai bentuk data inputan dengan cara yang sama. Ini contohnya. Selain itu, form disesuaikan berdasarkan kebutuhan tanpa perlu banyak tampilan yang berbeda. Contohnya itu metode update table secara fleksibel memuat data apapun yang tersimpan di database. Nah, selanjutnya ada yang terakhir itu ada inheritance atau pewarisan. Inheritance adalah prinsip OOP yang memungkinkan sebuah kelas untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Struktur folder sudah memisahkan model, controller, dan view yang secara konsep sudah mengadopsi prinsip warisan dengan berbagai tanggung jawab berdasarkan peran dari kelasnya. Oke, di sini ada superclass yang dimana superclass itu contohnya adalah data model sebagai model data konsumen. Kemudian ada controller, app controller mengatur bagaimana data diolah dan dihubungkan ke view. View berisi menu UI mengatur tampilan dan interaksi pengguna. Jika aplikasi dikembangkan lebih lanjut, misalnya ada konsumen per orang atau misalnya ada konsumen perusahaan, misalnya ada 2 konsumen nih. Nah, konsep inheritance ini bisa digunakan dan diterapkan dengan membuat subclass. Misalnya, subclassnya itu konsumen perorangan dan konsumen perusahaan yang mewarisi dari data model ini. Oke, sekarang kita masuk pada demonstrasi dari aplikasi yang telah dibuat. Oke, baik. Di sini kita akan langsung saja pada demonstrasi dari aplikasi data konsumen ini. Oke. Inilah aplikasi data konsumen yang telah dirancang sebelumnya. Jadi di sini itu kita dapat menambahkan data, terus melihat data. Ini data yang telah ada. Misalnya di sini saya mau tambahkan data namanya Kiran. Dan alamatnya itu misalnya Jalan Durian. Emailnya misalnya Kiran. Oke. Ini supaya bisa kita bedakan. Nah, di sini kita dapat lihat misalnya di sini sudah ada ID-nya tuh tadi telah dijelaskan sebelumnya bahwa di database-nya ID itu dia itu increment, jadi dia akan bertambah secara otomatis. Misalnya di sini kita mau edit datanya. Misalnya tadi kita pilih barisnya dulu. Nah, di sini kita akan edit. Misalnya di sini kan belum ada nomornya. Misalnya kita mau tambahkan nomor misalnya. Misalnya nomor 3. Oke. Nah, di sini dia akan berubah sesuai apa yang kita mau. Terus kemudian kita mau hapus data yang tadi. Misalnya. Hapus data. Atau kita coba hapus yang ini. Yang ini kita hapus. Oke. Karena ini sudah dihapus, misalnya kita mau cari tadi. Apakah dia masih ada? Nah, dia sudah tidak ada. Kalau misalnya kita cari ada. Nah, dia ada ini. Terus reset ini adalah untuk mengembalikan kembali ke tampilan awal. Ini ada hitung datanya, misalnya datanya itu jumlahnya ada 18 data. Ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, 15 itu sudah tidak ada. 16, 17, 18,
19 juga sudah tidak ada. Jadi jumlah data itu ada 18. Terus ekspor CSV ini dia tuh bakal diekspor. Nah, dia ini bakal tersimpan di tempat file ini berada. Nah, ini. Ini agak delay sedikit. Nah, dia akan tersimpan ke file Excel seperti ini. Nah, kalau misalnya di sini kita mau cetak, ini kalau mau di print, dia seperti ini. Tinggal pilih seperti print pada umumnya. Oke, mungkin demikian demonstrasi mengenai data konsumen. Nah, demikian presentasi dari saya. Saya Zaki Fikran Kasmaedia. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata dalam pembuatan presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.